Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Jadi barang siapa yang meremehkan, mengenteng-entengkan salat, aqabahu Allahu bi 15 uqubatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Jadi orang yang meremehkan perkara salat, orang yang mengenteng-entengkan salat, Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Sittin fid dunya wa thalathin 'inda al-mauti wa thalathin 'inda dukhulihi fil qabri wa thalathin 'inda liqa'i rabbih ay mauqifil qiyamah. Sittin fid dunya. Jadi yang 15 ini dibagi. Yang pertama, sittin fid dunya, 6 siksaan ia terima dikala hidup di dunia, wa thalathin 'indal maut, dan 3 siksaan yang ia terima ketika dicabut nyawanya, ketika ia meninggal dunia, wa thalathin 'inda dukhulihi fil qabri, dan 3 siksaan yang ia akan terima ketika ia dimasukkan di dalam kuburnya, wa thalathin 'inda liqa'i rabbih ay mauqifil qiyamah, dan 3 siksaan ia akan terima, ia akan ditimpakan kepadanya kelak pada hari kiamat. Fa'ammal lawati fid dunya, maka adapun siksaan-siksaan yang ia akan terima di dunia langsung, fal ula, maka yang pertama, tunza'ul barakatu min umurihi, maka akan dicabut keberkahan daripada umurnya. Jadi orang yang meremehkan perkara salat, yang pertama yang akan ia terima siksaan di dunia ialah dicabut keberkahan di dalam umurnya. Artinya kalau keberkahan dicabut, maka kebaikan-kebaikan tidak ada pada orang tersebut. Karena yang namanya barakah, ziyadatul khair wastimrarul khair, ialah bertambahnya kebaikan dan terus-menerus dalam kebaikan. Nah, itulah yang disebut dengan barakah. Maka orang yang meremehkan perkara salat, orang yang mengentengkan salat 5 waktu, maka dia akan dicabut keberkahan dalam diri orang tersebut daripada umurnya. Nah, itu yang pertama. Watsaniyatu, yang kedua, siksaan yang kedua yang akan diterima bagi orang yang mengentengkan salat di dunia ialah tumha simas salihina min wajhihi, dihapus tanda orang soleh di mukanya. Nah, jadi itu siksaan yang kedua, dari tanda orang soleh di mukanya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena hamba-hamba Allah yang benar-benar menjaga sholatnya akan nampak aura mukanya, akan nampak tanda orang soleh di mukanya. Makanya orang yang meremehkan perkara sholat, orang yang mengentengkan perkara sholat, Allah akan cabut, hilangkan tanda-tanda orang soleh dari mukanya. Itu yang kedua. Watsalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Siksaan yang ketiga yang akan diterima bagi orang-orang yang mengentengkan sholat ialah kullu amalin, setiap amal yang ia kerjakan, ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi, Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala kepada setiap perbuatan amal yang ia kerjakan. Jadi orang yang mengentengkan sholat, meskipun dia beramal-amal yang lain dengan amalan yang banyak, yang luar biasa, Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala bagi orang tersebut, bagi orang yang meremehkan, mengentengkan perkara sholat.
Warabi'u, kemudian siksaan yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'un ila sama, tidak diangkat doanya ke langit. Artinya orang yang meremehkan perkara sholat, doa-doanya tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siksaan yang keempat. Wal khamisatu, sedangkan siksaan yang kelima yang akan dia terima bagi dia yang meremehkan salat, laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin. Dia tidak mendapatkan bagian daripada doa-doa orang soleh. Jadi tatkala hamba-hamba Allah yang soleh berdoa memintakan ampun kepada kaum muslimin, pada kaum muslimat, dia tidak mendapatkan bagian daripada doa orang soleh tersebut. Nah, ini yang kelima. Wasadisatu, sedangkan hukuman yang kelima yang akan diterima, takhruju ruhuhu bighairi imanin wal iyadu billah. Siksaan yang keenam ialah akan keluar ruhnya bighairi imanin, dengan ia tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa iman. Artinya dia akan mati di luar iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, inilah siksaan yang akan diterima bagi hamba-hamba yang mengentengkan sholatnya. Nah, itu 5 yang akan diterima di kehidupan dunia. Wa amma allati tusibuhu 'indal maut, dan adapun siksaan yang akan ditimpakan kepadanya ketika ia meninggal dunia, fal ula ayyamuta dzalilan, maka yang pertama dia akan mati dalam keadaan terhina dina. Orang yang mengentengkan sholat, maka ketika ia meninggal dunia mati dalam keadaan terhina. Watsaniyatu ayyamuta ja'ian, yang kedua dia akan mati dalam keadaan kelaparan. Watsalisatu ayyamuta atshana walau sukiya biharad dunya maruya, dia akan mati dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus. Walau sukiya biharad dunya maruya, meskipun dia dituangkan air ya, sebanyak air laut di dunia ini, maruya, itu tidak akan membuat dahaganya akan hilang. Jadi ia akan mati dalam keadaan kehausan, meskipun ia diberikan minum sejumlah air laut di dunia ini, itu tidak akan membuat dahaganya akan hilang. Nah, inilah keadaan orang-orang yang meremehkan perkara sholat, akan ditimpakan kepadanya 3 siksaan tatkala ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat pencabut nyawa. Itu yang akan ia terima ketika meninggal dunia, itu 3. Wa ammal ladzi tusibuhu fil qabri, dan adapun siksaan yang akan ia terima di dalam kuburnya. Nah, tadi siksaan yang ia terima tatkala masuk kubur, tatkala meninggal dunia. Sekarang ia akan terima siksaan tatkala ia di dalam kuburnya. Wa amma allati tusibuhu fil qabri fal ula yudayyiqu Allahu alaihi al-qabra hatta tahtadifa adla'uhu. Nah, yang pertama yang akan ia terima di dalam kuburnya, yudayyiqu Allahu alaihi al-qabra, Allah akan menyempitkan kuburnya, hatta tahtadifa adla'uhu, sehingga tulang belulang, tulang rusuknya menjadi pecah berantakan. Nah, ini yang akan diterima bagi orang yang meremehkan perkara sholat. Akan Allah sempitkan kuburnya sehingga tulang belulangnya ini menjadi pecah. Nah, ini yang pertama yang akan diterima di dalam kuburnya. Wasaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihi fi qabrihi yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Nanti di dalam kuburnya akan dinyalakan api, yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan, dan dia akan seperti orang dipanggang malam dan siangnya.
yataqallabu, dibolak-balik di atas api tersebut, di atas bara api tersebut siang dan malam. Nah, jadi orang yang meremehkan perkara sholat, orang yang mengenteng-entengkan sholat 5 waktu, nanti di dalam kuburnya akan dinyalakan api, kemudian ia dibakar, dipanggang, seperti ayam panggang tersebut, dibolak-balik siang dan malam. Nah, ini hukuman yang kedua yang akan ia terima. Watsalisatu, hukuman yang ketiga yang akan ia terima bagi mereka yang meremehkan perkara salat, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu asy-syuja'ul aqra. Nanti di dalam kuburnya itu ada ular yang namanya asy-syuja'ul aqra, yaitu syuja'ul aqra artinya ular yang botak. Yadribuhu ala tadyi'is salawat, itu ular itu akan mematoknya, akan menggigitnya, ala tadyi'is salawat, karena ia telah mengentengkan, menyia-nyiakan salat 5 waktu. Wa yastagriqu ta'dzibuhu bimiqdari awqatis salah, dan terus menerus ular itu akan menyiksanya seukuran waktu salat yang ia lalaikan. Nah, jadi tatkala waktu atau salat, semakin banyak solat yang ia remehkan, yang ia lalaikan, yang ia sia-siakan, maka seukuran itu ular tersebut akan menggigitnya, akan memotoknya. Wa yastagriqu ta'dzibuhu bimiqdari awqatis salawat. Jadi di dalam kuburnya nanti akan diutus satu ekor, yaitu asy-syuja'ul aqra, yaitu ular yang botak yang akan menggigitnya, ya, dikarenakan ia telah melalaikan sholatnya. Dan ular ini menggigitnya, ya, seukuran bimiqdari awqatis shalah, seukuran waktu-waktu sholat yang ia remehkan, yang ia lalaikan. Semakin lama, semakin banyak yang ia lalaikan sholat, semakin banyak ia remehkan perkara-perkara sholat, maka akan semakin banyak ular tersebut akan mematok dan menggigitnya. Itu yang ia terima di dalam kubur, ya, di dalam kuburnya. Wa ammal lati tusibuhu 'inda liqa'i rabbih, dan adapun siksaan yang ia akan ditimpakan kepadanya ketika menghadap Tuhannya, maksudnya ai mauqifil qiyamah, di medan hari kiamat. Idzan syaqqatis samaa'u ya'tihi malakun, apabila langit terbelah, ya'tihi malakun, datanglah kepadanya malaikat. Wa biyadihi silsilatun zar'uha sab'una dhira'an, yang di tangan malaikat itu terdapat yang ada apa? Yang di tangan, wa biyadihi, dan di tangan malaikat tersebut silsilatun, ada rantai. Zar'uha sab'una dhira'an, yang panjangnya 70 hasta. Fayu'allikuha fi 'unukihi, kemudian malaikat tersebut mengikatkan rantai tersebut fi 'unukihi, di lehernya. Summa yudhiluha fi, kemudian memasukkan rantai tersebut ke dalam mulutnya. Wa yukhrijuha min duburihi, dan mengeluarkan akan rantai tersebut min duburihi, dari lubang belakangnya. Wa huwa yunadi, dan malaikat itu memanggil, atau malaikat itu berkata, haza jazaa'u may yudayyi'u faraidallah, inilah balasan, kata malaikat tersebut, inilah balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah balasan bagi orang-orang yang menyiakan keparduan-keparduan yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, law anna halaqatan minas silsilah, jikalau, ya, satu rantai, satu mata dari rantai tersebut, waquat alal ardi, jatuh di muka bumi, la ahraqat, maka bumi ini akan terbakar.
benar-benar satu mata rantai itu akan membakar akan bumi tersebut. Jadi satu mata rantai itu aja yang jatuh ke bumi bisa membakar bumi ini. Ats-tsaniyatu, kemudian hukuman yang kedua, la yanzurullah ilaih, Allah tidak akan memandang kepadanya. Artinya dia tidak akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Watsalisatu, yang ketiga, la yuzakkihi wa lahu azabun alim. Dan yang ketiga, la yuzakkihi, dia tidak akan disucikan dari dosa-dosanya, walahu azabun alim, dan baginya azab yang sangat pedih. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna awwala ma yaswaddu yawmal qiyamah wujuhu tarikis salah, yang akan pertama kali yang akan menghitam pada hari kiamat ialah wajah-wajah orang yang meninggalkan sholat. Jadi di yaumil kiamah nanti yang pertama akan berwarna hitam ialah muka-muka orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu yang akan pertama kali hitam. Wa anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lamlam, dan di dalam neraka jahanam itu terdapat satu wadi, terhadap satu lembah, yuqalu lahu lamlam, yang dinamakan, yang dikatakan namanya atau yang dinamakan dengan lamlam. Fihi hayyatun, di dalamnya terdapat beraneka ragam hayyat, yaitu ular. Kullu hayyatin, setiap satu ekor daripada ular, bisakhani raqabatil ba'ir, yaitu beratnya atau besarnya raqabatil ba'ir, seperti raqabah, leher onta. Jadi setiap satu ekor ular di lembah tersebut besarnya seperti leher onta, tuluha masiratu syahrin, yaitu panjangnya seperti perjalanan 1 bulan, talsa'u tarikas salah, itulah yang akan mematok, menggigit orang-orang yang meninggalkan salat. Fayagli summuha fi jasadih, fayagli summuha bi jasadihi 70 sanatan summa yataharra lahmuha. Allah, 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 Allah. Nah. Kemudian apa tadi katanya? Fayagli summuha, kemudian mendidihlah summuha, yaitu racunnya, bisanya, fi jasadihi, di dalam jasad seseorang tersebut, 70 sanah, 70 tahun, summa yataharra lahmuhu. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Targhib wa Tarhib ini semoga bisa memberikan kita motivasi ataukah dorongan untuk berbuat taat lebih-lebih di dalam menjalankan sholat 5 waktu ini, dan mentarhib kita supaya kita takut di dalam menyia-nyiakan berupa perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa sholat 5 waktu ini. Semoga ada manfaatnya. والعفو منكم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.